Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Dhani Pomanto, Wali Kota Makassar, menyapa para Tribuners dalam acara Lentera Subuh. Para Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana meraih keberkahan Ramadan dengan istighfar dan salat malam. Istighfar biasanya dilakukan oleh umat Islam untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar sebanyak 100 kali dalam sehari. Sementara di hadis lainnya dikatakan bahwa Rasulullah beristighfar sebanyak 70 kali dalam sehari. Padahal seperti kita ketahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan jaminan masuk surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita, manusia biasa yang sudah pasti berlumuran dosa? Selain memohon ampun kepada Allah, ternyata banyak keajaiban yang akan didapatkan seorang muslim saat beristighfar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, "Umatku telah kukaruniai 5 perkara yang tidak atau belum pernah diberikan kepada umat sebelumnya." Yang pertama, jika datang malam pertama dari bulan Ramadan, Allah memandang mereka sebagai penuh rahmat atau kasih. Dan barang siapa yang dipandang dengan penuh rahmah atau kasih, tentu tidak akan mendapatkan siksa di akhirat kelak. Beristighfar dan bertobat juga merupakan salah satu metode untuk menenteramkan jiwa dan menghilangkan kesedihan. Hal tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hud ayat 3. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, "Dan hendaknya kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik atau terus menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan atau balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat." Surat Al-Hud ayat 3. Keutamaan salat tahajud pada bulan suci Ramadan adalah mendapatkan kedudukan terpuji sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 79. "Dan pada sebahagian malam hari bertahajudlah kamu sebagaimana suatu ibadat tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat terpuji." Al-Quran Al-Isra 79. Kunci masuk surga adalah seorang muslim yang rajin melakukan sholat tahajud, maka ia dipermudah untuk masuk surga. Seperti yang disebutkan dalam hadis berikut ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, sebarlah salam, berikanlah makan bagi orang-orang yang membutuhkan, sambunglah silaturahmi, dan salatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Muslim yang rajin melakukan sholat tahajud juga akan mendapatkan kedudukan yang mulia di dunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang muslim itu ada pada salat malamnya. Hadis riwayat Hakim dan Hasan. Orang yang mengerjakan salat tahajud kemudian berdoa, insya Allah doanya dikabulkan Allah. Waktu yang paling mustajab untuk berdoa saat sholat tahajud adalah pada sepertiga malam yang terakhir. Muslim yang mengerjakan salat tahajud secara rutin akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah memanfaatkan malam demi malam. Jangan menunggu 10 malam terakhir. Mulai dari malam pertama sampai malam terakhir, kita mengisi dengan salat tahajud, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bercakap-cakap dengan Allah, menyampaikan apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa yang kita panjatkan, dan meminta ampun atas semua perbuatan dosa kita. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi seluruh Tribuners. Lebih dan kurang yang dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tribuners yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan lentera subuh, tentunya dalam ibadah puasa itu tidak sempurna kecuali disempurnakan dengan mengeluarkan zakat. Zakat fitrah merupakan rangkaian daripada ibadah puasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faradallahu zakat al-fitrah." Allah mewajibkan zakat fitrah lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa. Tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan diri minar rafathi wal lagwi, dari perbuatan-perbuatan dan juga dari ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan syariat bulan puasa. Maka dengan mengeluarkan zakat tersebut, maka membersihkan jiwa kita sehingga menjadi fitrah atau menjadi suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia diciptakan dalam keadaan suci. Maka di bulan suci Ramadan, orang yang hanya berpuasa menahan haus dan dahaga. Sebagaimana yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Rubba min shaimin." Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa illa al-ju', kecuali lapar wal atash, dan juga dahaga. Maka dengan mengeluarkan zakat fitrah yang difardukan, yang diwajibkan oleh agama, yaitu untuk membersihkan raga kita dari perbuatan maupun dari ucapan. Ketentuannya adalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum khatib naik di atas mimbar untuk menyampaikan khutbah Idul Fitri, maka itu disebut dengan zakat. Akan tetapi ketika pelaksanaan Idul Fitri sudah selesai, kemudian baru dikeluarkan zakat tersebut, maka itu dianggap sebagai sedekah. Bahkan pendapat ulama mengatakan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan sementara tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka amal ibadah puasanya bainas sama'i wal ardh, itu gentayangan antara langit dan bumi. Maka dengan zakat ini, di samping untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan raga kita, yang paling terpenting adalah mengangkat pahala, mengangkat kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzi bih, dan saya yang memberikan pahala. Tribuners yang dibolehkan Allah, siapa saja yang berhak untuk menerima zakat fitrah? Adapun golongan yang menerima zakat fitrah itu tentunya ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Innamas sadaqat, sesungguhnya sedekah. Yang masuk di antaranya ada zakat, baik itu zakat harta maupun zakat fitrah. Lil fuqara'i wal masakin, yaitu orang-orang yang fakir, juga orang-orang yang miskin. Apa bedanya orang fakir dengan orang miskin? Kalau orang miskin, berarti apa yang didapatkan itu belum bisa dia bagi untuk keluarganya, hanya untuk dirinya. Tapi kalau fakir, jangankan untuk dirinya saja tidak cukup, apalagi membagi kepada orang lain. Kemudian ada skala prioritas, bahwa lil fuqara'i wal masakin ini diperuntukkan untuk pemberian zakat fitrah. Meskipun
8 golongan ini dalam Al-Quran itu juga berhak untuk mendapatkan bagian. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin, yaitu amil. Amil ini petugas zakat. Al muallafah, orang yang baru masuk Islam, muallaf, itu juga bisa untuk menerima zakat fitrah. Wa fir riqab, ya orang yang kehabisan ya sandang pangan. Ada orang yang pelancong, ya, tiba-tiba hilang harta benda, maka itu juga berhak untuk menerima zakat. Wal gharimin, ya, termasuk orang yang terlilit utang, meskipun dia mengeluarkan zakat, tapi dia juga di sisi lain berhak untuk menerima ya bagian dari zakat. Wa ibnis sabil. Wa ibnis sabil adalah, ya, diterjemahkan bahwa ibnis sabil itu adalah orang yang menuntut ilmu agama. Maka ketika ada bagian dari zakat fitrah ini diberikan kepada orang-orang yang menuntut agama, maka itu juga diperbolehkan untuk mendapatkan bagian daripada zakat. Hanya saja ada skala prioritas. Ulama mengatakan bahwa kalau berkaitan dengan zakat fitrah, maka lebih diprioritaskan yaitu lil fuqara'i wal masakin, orang fakir dan orang miskin. Tujuannya untuk apa? Hikmahnya apa? Yaitu bahwa ketika hari lebaran, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yaitu kita bertakbir atas nikmat puasa yang diberikan oleh Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya kita bergembira, kita bersyukur. Nah, hikmah dikeluarkan zakat fitrah ini tentunya untuk membantu sang fakir dan juga si miskin. Barangkali di hari lebaran di bulan Syawal, banyak orang bergembira dengan pakaian yang baru, dengan makanan yang cukup, akan tetapi orang yang fakir dan lagi miskin itu akan membutuhkan pakaian yang layak, juga membutuhkan makanan yang cukup. Akan tetapi itu tidak didapatkan. Maka inilah hikmahnya. Kenapa lil fuqara'i wal masakin itu merupakan prioritas utama dalam pemberian zakat, khususnya zakat fitrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung man zakkaha, yaitu orang-orang yang membersihkan dirinya. Kalau ibadah maliyah, ibadah harta, zakat harta, di samping membersihkan harta, juga membersihkan sifat dari orang tersebut, di antaranya sifat bakhil. Akan tapi zakat fitrah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu membersihkan diri dari sifat ar-rafath. Ada perbuatan yang sia-sia di bulan suci Ramadan, ada perkataan yang sia-sia di bulan suci Ramadan, maka dengan mengeluarkan zakat fitrah tersebut, maka itu bisa mensucikan. Nah, bagaimana dengan orang yang baru lahir? Yang lahirnya itu sebelum maghrib pada tanggal atau hitungan 30 bulan suci Ramadan. Itu tinggal beberapa saat sebelum berbuka untuk untuk mencukupkan hari bulan suci Ramadan. Pas malam itu sudah Syawal. Apakah berhak untuk mendapatkan zakat? Ataukah berhak untuk dikeluarkan zakat fitrahnya? Maka ulama mengatakan anak yang lahir pun itu tetap dihitungkan untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, bukankah anak yang lahir ini suci? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang dilahirkan dalam keadaan suci. Maka ulama mengatakan, kenapa disyariatkan? Karena boleh jadi ketika terjadi transaksi, terjadi hubungan antara suami dan istri,
itu luput ingat kepada Allah. Maka dengan anak yang dilahirkan, disucikan dengan harta, mudah-mudahan dia suci lahir dan batin. Makanya ucapan yang sering kita dengar ketika orang lebaran, minal aidina wal faizin. Aid itu kembali, berarti kembali kepada fitrah. Kalau manusia sudah kembali kepada fitrah, dan salah satu di antaranya ada mengeluarkan zakat fitrah, minal faizin, itu akan mendapatkan kemenangan dari hawa nafsu di bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana cara menghitung zakat fitrah? Pada zaman Rasulullah SAW, zakat itu dikeluarkan sa'in, baik itu dari bahan pokok dari kurma maupun ya itu dari gandum. Artinya secara umum adalah bahan pokok. Maka yang dikeluarkan adalah bahan pokok. Adapun ketetapannya, ya tentunya ada yang mengatakan 3,5 ya liter, atau dicukupkan menjadi 4 liter. Ya, kalau hitungan liter. Nah, kalau hitungan kilo itu ya 3 kilo itu sudah banyak. Nah, ini sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga ditetapkan oleh agama. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana dengan zakat fitrah yang dibayar dengan menggunakan uang? Artinya dibayar dengan nilainya qimatun. Sebagian ulama tidak membolehkan bahwa harus dengan makanan pokok. Tapi sebagian besar Malikiyah dan sebagainya mengatakan bahwa itu boleh membayar dengan qimah atau dengan nilai. Nilainya adalah berupa uang. Maka itu boleh dibayar dengan nilainya. Kenapa? Karena kebutuhan fakir miskin pada hari lebaran itu barangkali untuk makanan pokok sudah cukup, akan tetapi kebutuhan primer diantaranya pakaian itu barangkali juga sangat dibutuhkan. Dan ketika itu dibutuhkan dengan memberikan beras, maka beras akhirnya juga akan dijual, kemudian dibelikan pakaian oleh si miskin tersebut. Akan tetapi ketika kita tahu maslahatnya bahwa untuk mendapatkan bahan pokok itu sudah cukup dari tempat-tempat yang lain, maka boleh kita mengeluarkan dengan qimah, dengan nilai dari bahan pokok tersebut untuk dikeluarkan untuk fakir miskin. Ya. Nah, zakat fitrah bagi orang yang tidak mampu. Ya, bahkan yang tidak mampu pun ya, itu dianjurkan untuk mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi ketika sudah dikeluarkan zakatnya, maka dikembalikan kepada yang memberikan zakat. Ya. Jadi meskipun ya tidak mampu, itu dianjurkan untuk tetap membayar yang namanya zakat, karena itu merupakan ya ibadah individu ya yang mesti dikeluarkan. Kalaupun nanti sudah dikeluarkan kemudian dikembalikan karena dia jauh mustahik, ya berhak untuk menerima zakat, maka itu tidak menjadi masalah. Mudah-mudahan bisa dipahami kajian fikih zakat fitrah pada kajian Lentera Subuh kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.